Ya, pemirsa, pasca putusan MK terkait batas usia Capres dan Cawapres, publik kembali menyoal terkait sikap MK yang kembali menjadi alat politik. Bukan tanpa sebab, sejatinya fungsi utama MK adalah menjaga konstitusi, bukan mengoreksi open legal policy yang merupakan kewenangan si pembuat undang-undang. Lalu kemana arah Mahkamah Konstitusi saat ini? Mengingat sebentar lagi akan menghadapi tahun politik dengan adanya pemilu 2024. Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat pagi, Prof. Ikrar. Selamat pagi Bung Reza, selamat pagi Gema. Selamat Baik, pagi Pagi, pemirsa. Prof. baik, Prof. Ikrar. Pertama-tama kita ingin meminta tanggapan Anda, Prof, terkait dengan keputusan MK soal syarat Capres dan juga Cawapres untuk pemilu 2024. Seperti apa pandangan Anda, Prof? Ya, kalau kita mengikuti sidang MK 2 hari yang lalu ya, jadi itu jelas-jelas betapa itu ada sesuatu yang boleh dikatakan dipertanyakan ya. Saya beri contoh misalnya kalau sudah 4 orang hakim konstitusi menolak, kemudian 2 hakim konstitusi yang lain mengatakan ketika ditanya oleh ketua sidang apakah Anda setuju, dia bilang yang setuju itu dia menyebutnya gubernur gitu kan. Itu kan bukan wali kota dan bupati berarti kan itu. Dan kalau itu sudah itu juga dihitung, itu berarti ada 6 orang yang menolak, 3 orang yang menyetujui. Dan kalau itu kemudian langsung ketok palu oleh Pak Anwar Usman ya sebagai ketua MK bahwa itu MK menyetujui, itu yang kemudian rame. Dan kalau kita dengarkan juga dissenting opinions dari hakim konstitusi Saldi Isra, di situ menunjukkan ada keresahan di dalam hati seorang hakim konstitusi mengenai MK itu sendiri ya. Jadi dia secara jelas mengatakan bahwa ya itu tadi ya, sebuah yang tadinya sudah disetujui kok berubah, kemudian juga kok misalnya seseorang bisa mengajak-ngajak hakim konstitusi yang lain untuk kemudian yang tadinya mengatakan tidak menjadi iya ya. Dan itu di situ menunjukkan betapa dia juga sangat concern bagaimana masa depan MK itu sendiri kalau misalnya publik tidak lagi mempercayai Mahkamah Konstitusi, atau dalam hal ini paling tidak trust terhadap MK itu boleh dikatakan sudah semakin menurun ya. Dan ini mempertegas kembali anggapan di berbagai kalangan ya, bahwa MK itu bukan Mahkamah Konstitusi tetapi Mahkamah Keluarga. Kenapa demikian? Karena kebetulan Ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah adik ipar dari Presiden Jokowi dan juga paman dari Gibran Rakabuming Raka. Iya, Prof. Ikrar, ini kan sebenarnya tahapan pemilu sudah berjalan ya. Pekan ini juga pendaftaran Capres Cawapres. Nah, sebaiknya, bijaknya MK ini seperti apa sih ketika ingin memproses gugatan ini jika memang ingin dikabulkan syaratnya? Kalau menurut saya ya, MK itu harusnya memutuskan dari jauh-jauh hari, karena kan tuntutan untuk terjadinya suatu perubahan mengenai umur itu kan bukan baru sebulan 2 bulan kemarin ya, tapi berapa bulan yang lalu. Dan ini kayaknya MK memang sengaja mengambil keputusan hanya 3 hari menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Dan itu juga menyebabkan makanya agak sulit ya, termasuk juga bagi KPU untuk kemudian membuat aturan-aturan atau merubah berbagai aturan itu. Tapi yang jelas kita tunggu saja hari ini ya, apa yang terjadi pertemuan antara teman-teman di PDIP dan juga dengan Gibran Rakabuming Raka ya. Kalau kemudian Gibran mengatakan bahwa ya dia mau maju menjadi cawapresnya Prabowo, nah ini mungkin bisa menjadi lain ya. Tapi kalau dia mengatakan tidak, dia akan tetap setia kepada PDIP seperti yang dikatakan Bu Mega di Solo kemarin ya. Di situ menunjukkan betapa dia masih berpikir mengenai masa depan dia sendiri dalam politik dan juga tentunya masa depan Indonesia secara keseluruhan gitu. Baik, Prof. Ikrar, tadi Anda menyinggung soal MK itu ibaratnya mahkamah keluarga begitu ya, Prof ya. Walaupun mungkin Betul. Presiden Joko Widodo juga sudah menampik bahwa dia juga sudah mengatakan dirinya tidak ikut campur soal keputusan dari MK tersebut terkait dengan syarat Capres dan Cawapres. Artinya, Prof, Anda melihat di sini sebenarnya aktor intelektualnya ini siapa, Prof?
Saya tidak berani mengatakan siapa, tapi yang jelas ya bocoran-bocoran di dalam atau isu-isu politik yang beredar selama ini itu jelas ya, ada tekanan-tekanan politik kepada MK yang juga dikatakan oleh Saldi Isra ya. Tadinya angkanya sudah seperti itu kok, maksudnya 63 ya, tiba-tiba kok berubah, yang 2 orang kemudian berpindah menjadi menyetujui, jadi angkanya berubah jadi 45 ya. Dan kita juga tahu ya, tekanan politik itu kuat ya. Kemudian juga supaya angka yang tadinya 63 menjadi 45 itu juga kuat ya. Dan Presiden bisa saja menyanggah mengatakan bahwa dia tidak cawe-cawe dalam keputusan MK. Tapi kan kita juga tahu bahwa dia juga pasti memiliki kepentingan untuk menjadikan Gibran itu menjadi calon wakil presiden begitu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan hal itu dan juga terkait dengan politik dinasti begitu, hasil dari keputusan MK tersebut. Tapi kita jeda dulu, Prof. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.